Halo, berjumpa saya dengan Mas Yetno dari Abdi Membangun. Di video kali ini saya akan menerangkan hasil pekerjaan kami yang ada di atas. Jadi ikutin terus video kami. Ayo. Ada mindul yang untuk naik ke atas. Jadi kelihatannya mindul ini sangat kita desain sangat rapi supaya nggak kelihatan bahwasanya ini ada mindul gitu, terkesan masih rapi. Nah, kita bawa tangga, jadi kalau ada benerin apa-apa udah dari sini. Nah, yang jelas di sini jadi enak kalau mau naik, enak di sini. Jadi di sini ada stoppernya, kita pakai seling supaya ditutup lagi posisi tetap enak kalau mau ditutup. Nah, tetap rata seperti ini, jadi terlihat rapi gitu. Jadi kalau membuka tetap enak, tidak berat. Dan ini harus buat rangka sekuat mungkin agar awet dan tetap kerja itu ada kualitasnya. Oke, sekarang kita naik ke atas untuk mereview pekerjaan ada di atas. Jadi habis naik dari mindul ini ketemu catwalk. Jadi enak cara karena sangat kuat sekali ini catwalk. Tidak ada pergerakan meskipun ini di atas plafon, jadi kalau mau maintenance di dalam ini tetap enak. Nah, jalannya tetap enak. Kita sesuaikan semua catwalknya seperti di video-video sebelumnya. Jadi pekerjaan kami itu harus benar-benar direncanakan semaksimal mungkin supaya quality controlnya tetap terjaga dengan baik. Oke, sekarang saya akan tunjukkan satu persatu pekerjaan yang ada di atas ini. Jadi terus jangan sampai ketinggalan video-video kami berikutnya. Jadi saya mau menerangkan apa fungsinya ini. Jadi di situ saya kasih catwalk supaya menuju ke, ini kita sebut bahasanya loyang. Kenapa dibikin seperti ini? Dikarenakan di sini ada penempatan outdoor AC. Jadi outdoor AC itu ada sebagian di luar, itu dari di samping dan di belakang. Dari fasad tampak depannya itu tidak ada outdoor AC, jadi terkesan masih tampak depannya itu rapi. Jadi kita taruh di sini semua. Terus kalau kita taruh di sini nanti takutnya panas, tidak, udah direncanakan, udah dihitung. Jadi di atas ini tinggi, terus di sela-sela itu masih ada pembuangan udaranya, ada sirkulasinya yang cukup. Nanti di dalam ini dipasangin kipas 30 in, ada 3 biji yang nyalanya bergantian untuk memutar sirkulasi suhu yang ada di dalam ini supaya tidak panas dan udara itu tetap bisa bergerak. Kalau udara itu tidak bisa bergerak dengan secara maksimal, nanti outdoor AC ini kurang efektif cara kerjanya. Biar tetap cepat ademnya, AC ini
Mari kita pasang kipas. Nanti saya akan tunjukkan box kipas yang nyalanya bergantian. Jadi kita pakai sistem timer, pakai kontaktor, jadi benar-benar akurasi waktunya itu tepat. Nah, seperti ini. Ini sudah kami waterproofing. Jadi ini bukan beton. Ini GRC yang tebelnya 12 mili. Kenapa saya sarankan seperti ini? Karena ini sifatnya kan atas ini plafon semua, dan biar tidak berat konstruksinya, kami sarankan sama klien saya pakai partisi. Jadi pakai partisi ini yang jelas, yang penting sudah di waterproofing semua. Jadi sudut-sudutnya ini udah pakai kasa, jadi tentunya sudah dites kebocorannya sudah aman. Di sini ada pembuangan, jadi kalau di sini itu biasanya di nepel pinggirnya itu ada kondensasi, netes, itu aman, tidak bocor ke plafon. Dan AC ini juga kami setel rapi memanfaatkan ini semua ruangan ini, bagaimana ruangan ini bisa terpakai secara efektif, termasuk ada water heater. Jadi water heater yang ada di atas ini memang sengaja kami perlihatkan gitu pipanya, karena sifatnya di dalam, di atas. Jadi tetap kita klaim bisa rapi, tapi tetap safety-nya itu dapat. Dan semua outdoor AC yang kami kerjakan semua saya tandain, saya printin stiker ruangan mana-mana yang ada ini. Supaya apa? Supaya nanti jikalau ada bermasalah ataupun ada servis, jadi nanti di ruangan, misalkan di ruang meeting, jadi di sini tinggal cari ruang meeting, jadi tidak usah bingung. Jadi ruang meeting di sini juga ruang meeting sesuai ruangan yang ada di bawah ini. Yang kami kerjakan itu benar-benar memikirkan dengan detail, fungsionalnya seperti yang biasa dikatakan quality controlnya kita jaga, agar pekerjaan itu benar-benar enak dikerjakan, kerapiannya terjaga, kualitasnya tetap utama gitu. Terus yang ini kita letter L ke sini, yang tentunya di sini tetap ada pembuangan, ada drainasenya, ada pembuangannya. Dan ini memang saya setel miring seperti ini supaya nanti kalau ada air yang dari sini misalkan pas nyuci AC langsung turun ke sini, tidak ada sudutan. Jadi saya setel miring, memang saya setel miring 45 derajat miringnya ini. Jadi semua direncanakan, dan tentunya di sini ada air bersih. Jadi kalau mau nyuci AC apa segala macam di sini, ini sudah ada kebutuhannya di sini. Jadi mesin steam itu nanti tinggal colok di sini, yang arusnya bisa kita siapkan di sana nanti. Nah, terus ini adorasi, jadi bener-bener rata, kan pasang simetris, sejajar semua biar rapi. Nanti kelihatannya di sana dari mana aja enak, jadi tetap jauh, nggak berdekatan. Artinya kenapa kita setel jauh? Supaya nanti kalau ada perbaikan enak, cara ngelepasnya itu enak, tidak mentok. Jadi semua harus kita perkirakan yang rapi pekerjaan tersebut.
Dan di atas ini ada pipa AC. Tentunya pipa AC itu tidak boleh nyentuh kepada rangka plafon ini, biar benar-benar terpisah. Makanya kami bikin bracket seperti ini supaya ini menggantung. Jadi kalau ada apa-apa itu enak, nggak takut ada nantinya dibor dari bawah kena ini, jadi aman semua. Nah seperti ini ada instalasi air bersih yang tentunya diklaim bener-bener dibikinin dudukan yang rapi, dudukan yang kenceng, supaya nanti kalau ada ekspansi air, ada tekanan, namanya air itu mesti ada tekanan biar nggak bunyi, rangka plafonnya tidak bunyi. Nah sekalian sudah di sini. Nah ini baru kami pasang, lihat ini baru buka plastik. Nah, saya akan menjelaskan apa yang sudah saya sampaikan tadi. Di sini ada stop kontak kipas yang saya sebut bisa nyalanya bergantian. Jadi kita bagi nanti. Kalau nyalanya 12 jam berarti per 4 jam. Per 4 jam ini nyala. 4 jam kemudian mati, yang satunya nyala, nanti saya akan tunjukkan. Yang satunya lagi nyala, di sini ada 3 supaya sirkulasi di sini itu tetap jalan maksimal. Nah, tentunya di sini ada induk. Nah, mati, kontaktornya mati, ada induknya. Jadi kalau ada apa-apa tidak lari ke pusat. Jadi aman di sini. Nah, terus di sini ada kontaktor. Jadi dari MCB, dari arus utama itu lari ke kontaktor dulu, baru lari ke timer. Jadi timer ini cara kerjanya yang mengontrol adalah kontaktor ini. Nah, terus ini ada switch lagi ini untuk memproteksi ke stop kontak ini, ke colokannya kipas ini. Dan colokannya kipas juga saya pasang kontaktor lagi supaya nanti cara kerjanya itu tidak berat kipas itu. Jadi sekali nyala itu tidak langsung naik strumnya. Kan kalau nanti tidak saya pasang kontaktor nanti tidak stabil. Yang dikhawatirkan nanti dipasang kipas besar di sini, ketentuannya 30 in itu sekitar 60 watan. Jadi 60 watan, kalaupun nanti nyala pertama biasanya gede. Apapun perangkat itu yang ada hubungannya sama motor itu nyala pertama itu gede. Nanti baru nyala kemudian bisa langsam strumnya itulah. Jadi proteksinya ini dipasang kontaktor di sini. Agar colokan ini yang namanya colokan steker mau nyolok ke stop kontak begini ini beda sama kabel yang dikonek dengan tang. Kalau dikonek dengan tang kan benar-benar permanen. Tapi kalau colok kayak begini ini harus stop kontaknya ini harus benar-benar yang SNI supaya dia presisi banget cara kerjanya. Nah, jadi semua pekerjaan ini di atas ini rangka plafon ini benar-benar kami perhitungkan dengan detail. Jadi tetap mau jalan tetap enak. Tentunya ada celah-celah sedikit ini. Kita pakai PU foam semua supaya debu, ada serangga tidak sampai ke bawah. Jadi semua kita tutup celah-celah dan enak. Nah ini yang di video sebelumnya saya review, di bawah ini ada panel utama. Jadi panel utama larinya kabel semua itu dari sini, kabel besar-besar larinya dari sini. Dan ini namanya kabel tray. Jadi kabel tray ini pasangnya tidak usah gantungan ke CNP atas, tapi tetap kuat orang jalan. Dengan cara apa? Dengan cara seperti ini. Ini ada bracket, ini ada bracket. Yang tentunya bracket ini harus lurus sama dinding yang dari bawah. Jadi biar tidak digantung seperti pada umumnya tray itu banyak digantung-gantung kayak begitu. Nanti kalau maintenance itu susah.
dan tidak kuat. Kalau digantung itu tidak kuat diinjek orang, nggak seperti ini. Kalau seperti ini kuat diinjek orang. Saya contohkannya, saya akan jalan. Jadi enak kalau mau perbaikan apa segala macam itu enak. Kita jalan sampai ke dalam sini tanpa ada pergerakan apa-apa. Nah, tentunya di sini sama, tidak asal belok, tapi di sini ini ada T supaya kabelnya tetap rapi, bisa disusun sesuai itu dan kuat. Kita kalau mau jalan ke sono ke sini tetap kuat ya. Tidak ada pergerakan sedikit pun meskipun ini duduk di atas rangka plafon. Jadi harus dudukan itu harus diperkirakan dengan detail kekuatannya. Kalau nggak diperhitungkan dengan detail, nanti ada pergerakan di rangka plafon, nanti plafon pasti akan retak di persambungannya. Jadi dudukan-dudukan ini nanti kita akan lihatkan secara detail, dudukan-dudukan seperti ini biar tetap maksimal. Jadi kuat sekali. Kita mau jalan ke sana, misalkan contoh saya akan jalan ke sana, jadi enak. Tuh, enak. Semua kita perkirakan, kita perhitungkan dengan matang di pekerjaan itu. Jadi abdi membangun itu tidak hanya sebagian kerja yang penting jadi tidak. Jadi ada beberapa ide itu kita sampaikan kepada klien agar menghasilkan pekerjaan yang maksimal dan nanti di kemudian hari enak. Jadi diterusin siapa saja enak. Jadi misalkan abdi membangun tidak bisa lagi ada kesibukan proyek di mana, itu nanti misalkan ada tenaga dari luar, jadi tetap enak, meneruskannya itu enak. Karena apa? Udah jelas semua, detail, tidak berbelit-belit kerjanya. Jadi sampai sedetail ini, pipa saja kami perhitungkan, pipa yang putih untuk lampu, pipa yang hitam untuk arus stop kontak. Jadi enak, ada penambahan MCB, ada penambahan arus, itu enak. Jadi yang penting kabel nanti masih bisa mencukupi sesuai kebutuhan apa yang dibutuhkan penambahan perangkat tersebut, tinggal membesarkan MCB saja. Jadi benar-benar enak, tidak asal penambahan itu tarik kabel di sana terus tarik ke sini tidak. Jadi harus sudah ada contohnya seperti ini. Kalaupun ada anggota dari di luar abdi membangun, itu tinggal meneruskan. Jadi sudah kelihatan rapi seperti ini, mau kerja dengan asal juga pasti nggak diizinin sama klien. Jadi itu oke, kita akan mereview ke tengah sana. Jadi ikutin terus video kami selanjutnya, jangan sampai ketinggalan. Dan di atas ini ada instalasi air panas, ada instalasi pipa air panas. Jadi ini pipa ini sampai bisa menampung tekanan panas sampai dengan 130 derajat tadi. Nah, fungsinya apa ini? Namanya ini pabrik produksi. Jadi nanti di ruangan dalam itu ada beberapa untuk mencuci di dalamnya instalasi ini. Jadi nanti tinggal di flash. Yang tentunya di bawah nanti ada mesin, nanti saya akan tunjukkan. Ada mesin yang bisa diputar, bisa nyuci di dalamnya dengan memakai air panas ya, supaya di dalam ini tetap bersih. Orang produksi obat itu kita sediakan air panas, dan tetap di sini kalau mau ke bawah tetap kita menggunakan bracket. Jadi bracket semua itu kuat sekali ini, dan tetap diklem secara benar-benar pakai baut klemnya ini, dan dibikin dudukan ikut rank, jadi tetap rapi. Nah, terus di ujung sana itu ada pipa warna orange itu, jadi itu pipa kompresor. Jadi itu pipa kompresor semua itu. Jadi semua di atas ini benar-benar mudah saya menerangkan kepada klien, itu mudah. Jadi Pak, ini pipa ini jalurnya ke sini, pipa itu jalurnya ke sono. Nanti cara perbaikannya bisa, misalkan abdi membangun jauh, bisa lewat telepon saja, video call apa itu enak.
oh Pak itu jalur ke sini Pak, itu jalur ke water treatment, itu jalur ke ruang kontrol, itu enak, jadi tidak bingung. Tapi kalau instalasinya itu tidak kita tata secara rapi, bingung, orang mau meneruskan pekerjaan itu bingung, jadinya nanti ya mudah salah-salahan. Contohnya seperti ini, Pak nggak bisa Pak itu ngerjainnya dengan cara seperti ini Pak, lah akhirnya saya usahakan pekerjaan abdi membangun itu tidak ada kalimat tersebut, biar enak. Dari ada tim dari luar juga komunikasinya enak, kalau ketemu di lapangan sama tim abdi membangun juga enak, jadi tidak kerjasama, oh begini Mas, begitu jadi enak. Oke, saya akan tunjukkan konekan kabel selanjutnya. Nah, jadi persambungannya tray semua itu tidak ada gantungan. Adapun ada gantungan itu ada root namanya, itu ya jarang-jarang saja untuk memperkuat rangka yang tengah yang jauh dari dinding terusan ke bawah, itu tetap kita antisipasi pakai root, pakai gantungan ke atas JNP, tapi tetap rapi. Nah, sampai di sini pun ke konektor lampu saya tidak menggunakan solasi. Jadi safety-nya itu tidak menggunakan solasi tapi menggunakan krusti ini. Namanya krusti konektornya. Jadi bener-bener aman. Jadi tidak ada pakai solasi apa segala macam, itu tidak ada solasi. Termasuk nanti di persambungan di tedus itu kami tidak menggunakan solasi sedikit pun, tapi menggunakan lasdop. Nanti saya akan tunjukkan seperti ini. Nah, jadi saya akan ke tengah. Ini benar-benar rapi, tidak berserakan. Jadi dari bawah sampai atas itu benar-benar kita perhitungkan. Kenapa saya sering bicara benar-benar itu? Ya karena di atas itu ya di atas saja biasa saja kerjanya, yang penting bawahnya kelihatan. Itu abdi membangun tidak pernah lakukan. Dari pekerjaan rumah, pabrik, kantor, justru yang atas yang nggak kejangkau sama orang harus diperbaiki. Karena apa? Supaya awet, tidak perlu maintenance dalam waktu yang pendek, jadi aman. Klien itu tenang habis bangun, itu artinya itu tenang. Dan akan saya tunjukkan hasil pekerjaan semua di sudut, di celah yang tidak owner tidak bisa melihat, itu saya tunjukkan. Seperti ini kan owner tidak bisa melihat secara detail, saya benar-benar tunjukkan supaya pekerja itu transparan, enak, benar-benar di video semua, jadi kelihatannya bagus. Nanti saya akan tunjukkan konektornya kabel bagaimana yang saya sebutkan, dikonek pakai lasdop itu. Oke. Oke, seperti yang saya sampaikan tadi, bahwasanya konekan kabel semua saya tidak menggunakan solasi, tapi menggunakan lasdop, dan lasdopnya pun harus SNI supaya sistem geratannya itu benar-benar kuat. Saya akan tunjukkannya. Nah, ini yang disebut lasdop. Jadi konekannya semua, menggunakan lasdop ini. Jadi di dalamnya ini ada drat. Jadi di sini sudah diputar pakai tang, sudah maksimal, terus masih dikunci dengan ini supaya benar-benar konekannya itu kuat. Benar-benar kuat. Nah, sampai tidak bisa diputar gini. Jadi aman, karena kalau tidak pakai lasdop nantinya itu yang dikhawatirkan namanya ini api strom,
solasinya nanti lemnya itu meleleh, kemudian nanti terjadi ngeground, induksi namanya strum itu. Jadi aman. Tentunya ada tutupnya. Nah, ditutup seperti ini pakai skrup supaya tidak kelihatan, strumnya tidak benar-benar tidak kelihatan. Dari hal seperti itu sangat kami perhitungkan. Saya akan tunjukkan, benar-benar tunjukkan pekerjaan itu. Kenapa? Ya karena ini fatal kalau sampai salah pengerjaan, itu mengakibatkan fatal. Dan orang itu jadi was-was kalau mau megang besi. Ini kan soalnya rangkanya besi semua. Kalau tidak, koneksinya itu tidak benar-benar rapi, nanti akan strumnya akan bocor, orang bisa kesetrum. Nah itu yang Abdi Membangun kerjakan, itu sangat detail sekali safety-nya itu. Oke.